Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa min ibadikal mukhlisin wa adkhilna fi jannatika an-na'im. Allahumma amin. Ahibati fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Para ummahat dan para akhwat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk beramal saleh, yaitu untuk bermajelis ilmu di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid apa di sini namanya? Miftahul Jannah. Naam, Masjid Miftahul Jannah. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari Kamis, bertepatan tanggal berapa? 17 Agustus. Berapa? Nggak tahu ya, rumah hati itu kalau ada lelaki salah itu langsung respon gitu kan, langsung kejebak gitu kan. Oh ini tuh. Oh enggak, ini mengingatkan. Ternyata tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. 17-nya berarti kurang 10 hari lagi. Berarti belum merdeka ya ya? Belum merdeka, Masya Allah, belum merdeka ternyata. Masih terjajah dengan harga bawang yang naik. Nikmati saja, insya Allah ada hikmahnya. Dan ingat, jangan mengeluh. Masya Allah, awas loh, habis kajian ini kita masih mengeluh, benar-benar tak sumpahin beneran. Sumpahin naik haji kan. Allah musta'an. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kita masih berkaitan tentang yaitu 4 sumber kemiskinan dari dalam diri kita yang kita tidak menyadarinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan di antara poin-poin intinya adalah kemiskinan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh setiap insan secara tabiinya, manusiawinya. Manusia itu semuanya tidak menghendaki yang namanya kemiskinan. Itu baik kemiskinan itu dari sisi harta finansial, atau sebenarnya manusia juga tidak menginginkan kemiskinan hati pula. Siapa yang pengen hatinya gersang, siapa yang pengen hatinya kering? Tidak semua pengen. Banyak orang kaya yang dia memiliki harta, segalanya punya, akan tetapi hatinya gersang. Tetap dia pun juga akan tersiksa dengan apa yang ia alami. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya kaya dan miskin itu ada sisi pandangan yang berbeda, yaitu sisi pandangan duniawi. Yang kedua ada sisi pandangan syar'i atau dari sisi pandangan agama. Kaya dan miskin kalau ditinjau dari duniawi, tentunya semua orang akan sepakat mengukurnya dari harta, ya.
dari harta. Ini kalau kaya dan miskin ditinjau dari apa? Duniawi, dan semuanya menyepakatinya. Orang miskin hari ini adalah orang yang pendapatannya kurang. Bahkan negara kita pun juga memberikan standarisasi. Kalau orang miskin adalah ketika per bulan pendapatannya sekian dan sekian. Orang yang kaya menengah ke atas adalah ketika seseorang memiliki pendapatan sekian dan sekian. Ini pandangan duniawi yang lumrah semuanya orang mengetahui. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata syar'i, bahwasanya kaya dan miskin itu kaitan eratnya adalah dari pandangan apa kemarin Bu? Hati, yaitu hati. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalbi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kaya itu adalah hakikatnya kaya hati, miskin itu adalah miskin apa? Hati. Maka dari sini hadis ini tuh kan memberikan tarbiyah untuk kita. Tarbiyah itu pendidikan. Bahwasanya kita tidak melulu mengukur segalanya itu dengan harta, tidak. Dan seseorang itu dari hadis ini bisa diambil faedah, yaitu ketika pengen mencari jalan kebahagiaan, carilah mulai dari apa? Kebahagiaan hati terlebih dahulu, bukan dari sisi kebahagiaan harta. Nah, kemudian kenapa? Kalau kita itu memiliki hati yang miskin, maka akan menyebabkan hati kita pun juga menyebabkan, yaitu harta kita pun juga akan miskin. Kalau kita akan memulai kekayaan itu dari hati, insya Allah kita pun akan juga diberikan kekayaan harta. Maka ya ikhwah, ini penting, yaitu memanage, yaitu mengelola hati agar menjadikan hati kita hati-hati yang kaya. Bagaimana? Berarti kita pun juga harus menghindari hal-hal yang menyebabkan kemiskinan yang ada pada diri kita, yang terkadang jarang kita sadari. Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwasanya penyebab kemiskinan yang ada pada diri kita, yang pertama itu adalah apa? Mulut. Apa mulut yang dimaknai, yang dimaksud? Yaitu ketika seseorang mulut itu mudah keceplosan mengeluh dan tidak pernah merasa apa? Cukup. Nah, awas. Jadi kemarin kita baru mempelajari satu poin. Kira-kira dalam sepekan ini masih suka mengeluh atau enggak, Waduh, berarti kajiannya diulang dong ini. Apa kita ganti tema lain aja? Baik. Ya, kita sedikit mengulas kembali tentang masalah mengeluh ini. Mengeluh adalah sesuatu yang kemarin kita sampaikan, poin intinya adalah tabiiyah. Tabiiyah itu manusiawi. Setiap orang, siapapun dia, laki perempuan, kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, itu semuanya berpotensi untuk apa? Yang namanya mengeluh. Tetapi mengeluh itu ada beberapa kondisi. Mengeluh yang diperbolehkan, kemudian mengeluh yang dilarang. Dalam artian mengeluh yang diperbolehkan adalah satu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah mengeluh yang syar'i dan diperintahkan, malah bukan cuma sekedar dibolehkan, yaitu mengeluh yang diperintahkan, yaitu ketika kita mengaturkan segala masalah, segala problematika hidup, segala bentuk kesulitan, segala bentuk kebuntuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul SAW pernah bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Kata baginda Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai hamba yang ketika dia berdoa dalam kondisi mengeluh yang sangat. Tadi kan Rasulullah SAW bersabda apa tadi?
Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba yang ketika dia berdoa dalam kondisi mengeluh yang sangat. Mulihin, para ulama mengartikan mulihin itu artinya merengek-rengek. Itu merengek-rengek seperti anak kecil ketika dia lagi makan sesuatu makanan yang ia menikmatinya. Ya contoh apa kalau zaman hari ini? Lollipop mungkin ya. Lollipop atau permen atau apapun, kemudian tiba-tiba kita minta, apa yang terjadi? Pasti dia akan menangis merengek-rengek. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ketika hamba itu meminta kepada Allah itu dalam kondisi mengeluh yang sangat. Kenapa kok dia alasannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hamba tersebut benar-benar menunjukkan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat suka mencintai ketika hamba benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kalau hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia benar-benar hamba yang menyempurnakan keimanannya. Tidak bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada makhluk, tidak bertawakal kepada dirinya sendiri. Teringat dengan kemarin saya memberikan nasihat yaitu ketika saya ceramah di suatu tempat, yaitu di hadapan para pengusaha-pengusaha, salah satunya yang saya ingatkan adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Bu, kalau kita itu punya tempat bisnis, kalau kita itu punya warung, kalau kita itu punya tempat lahan pertanian, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa dirimu ketika memasuki tempat perniagaanmu, tempat perdaganganmu, tempat kerjamu, kamu tidak mengatakan la haula wala quwata illa billah? Kenapa kamu tidak mengucapkan kalimat tersebut? Kenapa? Karena ini banyak yang lalai. Seseorang ketika bisnis, dagang, kerja, bertani atau berwirausaha, ketika memasuki kantornya, memasuki tempat kerjanya, kebanyakan manusia itu pada pede. Bisa dikatakan semangat, iya semangat, tetapi semangatnya justru semangat yang tidak benar. Bagaimana itu semangat yang tidak benar? Dia mengandalkan semangat, yaitu mengunggulkan semangat dirinya, bahwasanya dirinya hari ini semangat, dirinya mampu, seakan-akan apa penghasilan hari ini akan dia gapai dengan kemampuannya, sehingga dia tidak menisbatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah dilupakan. Contoh kalau hari Senin, Bu. Hari Senin itu kan banyak orang bersemangat berangkat kerja, iya atau tidak? Iya. Karena hari Ahadnya libur, ya kan? Ada yang semangat, ada yang sepet juga. Sepetnya apa? Nah, kok hari liburnya kok cepet banget ya? Gitu kan. Sehingga ketika hari Senin seakan-akan kalau orang yang butuh betul dia bersemangat untuk bekerja. Semangatnya tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hari ini aku bisa, hari ini aku mampu, hari ini aku segalanya bisa. Seakan-akan semua kemampuan, yaitu manfaat dan madarat, dia mampu untuk apa? Menggenggamnya. Padahal tidak. Maka kita diperintahkan untuk menisbatkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluhan kita. Kita boleh dan sangat diperintahkan ketika kita pengen mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mengeluh yang diperbolehkan adalah mengeluh kepada, yaitu seseorang yang benar-benar bisa memberikan solusi. Ya, contoh, istri mengeluh kepada suami, dan itu sah, diperbolehkan. Walaupun terkadang suami nggak mendengarkan, ya Bu ya. Iya atau tidak, Bu? Ya, kalau kita lagi wadul gitu kan, kemudian cerita curhat sama suami kurang aja sambil megang HP, iya tidak? Seperti itu nggak tahu, Bu? Iya, Masya Allah, ya ngaku juga tuh ternyata.
Ternyata tipikal suaminya seperti itu juga ya. Kemudian apa? Kepada orang yang benar-benar punya kapasitas di situ. Seperti Rasulullah SAW sering didatangin oleh para sahabatnya untuk apa? Mengeluhkan permasalahannya. Contoh lagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i pernah membuat syair yang sangat indah. Apa itu? Syakautu ila waqi' an su'i hifdhi fa arsyadani bitarkil ma'asi wa'lam annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku pernah mengeluh kepada siapa? Imam Syafi'i, yaitu kepada gurunya Imam Waqi'. Itu Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya, kepada siapa? Imam Waqi'. An su'i hifdhi, mengeluhkan tentang buruknya hafalan yang dimiliki oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Fa arsyadani bitarkil ma'asi, kemudian Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa'lam annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asin. Ini contoh, yaitu mengeluh kepada orang yang benar-benar bisa memberikan solusi. Jangan mengeluh kepada tetangga yang di situ tetangga tidak bisa memberikan solusi. Nah, terkadang ibu-ibu arisan kumpul bareng, ya toh. Kalau enggak lagi gosip bareng, mengeluh kepada temannya, "Lek, ngerti ra, aku lagi duwe masalah kaya ngene, abot tenan uripku iki. Uripku kok tak lalu kok yo angel tenan to yo, Lek. Kowe penak, Lek, saiki ngene. Bojomu wis dadi lurah. Lah aku kaya ngene." Akhirnya kalau temannya tidak memberikan solusi, apa yang terjadi? Malah wadul. Wadulnya apa? Alah yu padha wae. Aku yo abot. Kalau dilokon anakku dulurku ora ana sing genah belas. Isih penak kowe. Akhirnya apa yang terjadi? Malah beradu masalah, tidak memberikan solusi, dan ini nggak boleh. Atau yang kedua nih, mohon maaf nih, para ibu-ibu nih, para ibu-ibu tolong diperhatikan, jangan bermudah-mudahan untuk mengeluh juga di medsos. Itu kan, terkadang medsos jadi bahan pelarian karena suami tidak mendengar, akhirnya mereka nulisnya ke Facebook. Kenapa? Facebook bisa dengar. Kalau enggak, melarinya kepada mana? Ke status. Kalau enggak kemana? Ke Instagram. Kalau enggak kemana? Ke TikTok. Ya Bu, seperti itu Bu. Hah? Yang bener loh Bu. Ini tak survei, tak intip SW-nya loh. Sedikit barang mahal langsung nulis di WA. Iki pemerintah piye to, ora jegos ngurus negara gitu. Rego jari ini murah, saiki dadi munda. Presiden ini sapa to? Akhirnya ya Allah gitu. Terkadang mengeluh tapi bahasa syar'i. Apa bahasanya? Yaitu apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal itu bahasa untuk apa? Untuk bahasa yang apa namanya? Persentasenya untuk sesuatu yang negatif, cobaan, ujian. Atau terkadang bahasa motivasi tapi keluhan juga. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Ditanya sama temannya, ditanggapi, kenapa Yu? Ya Allah, aku diuji. Apa? Kokean utang. Subhanallah. Nah, ini bentuk keluhan atau tidak? Ini bentuk keluhan. Sehingga mohon maaf Bu, mohon maaf, terkadang kita tuh seperti ini jarang yang lalai. Ingat loh, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang mujahirin. Apa mujahirin itu, Mujahirin itu artinya orang yang menampakkan aib. Mujahirin artinya apa tadi? Menampakkan apa? Aib.
aib-aib yang ada pada diri kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, keluhan-keluhan yang ada pada diri kita, kita itu nggak boleh ditampakkan dan bukan menjadi konsumsi publik. Kalau kita tampakkan ke publik, emang publik bisa ngapain? Memberikan kita bantuan uang juga tidak. Yang terjadi malah gur dipoyoi. Tahu dipoyoi Ma huwa makna dipoyoi lughatan wastilahan. Apa makna dipoyoi we? Diolok-olok. Yang benci sama kita semakin bahagia. Kemudian yang apa namanya? Yang teman kita ya tidak mau merespon dan seterusnya. Sehingga apa? Mengurangi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Padahal Allah lah yang Maha menyelesaikan masalah kita. Nah, ini tipe mengeluh yang tidak diperkenankan, yaitu tipe mengeluh yang tidak diperkenankan. Baik, ini ringkasan apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk di poin yang kedua, yaitu apa? Apa kemarin poin yang kedua Ada 4 sumber kemiskinan yang apa namanya? Nah, pertama mulut, kedua tangan. Apa yang dimaksud tangan ini? Yang dimaksud tangan adalah hanya terbiasa menerima dan enggan untuk memberi. Yaitu dia hanya memiliki mentalnya hanya cuma sekedar menerima. Kalau menerima semangat, kalau memberi ogah. Itu maknanya. Kenapa ini dikatakan yaitu apa namanya? Menjadikan ini sebagai sumber kemiskinan? Pertama, Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadil sufla. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, tangan di atas itu lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya apa? Maknanya orang yang suka memberi itu lebih baik dan lebih mulia daripada orang yang suka meminta. Loh, saiki meminta tangannya yo ning dhuwur yo iso kok, Sat. Diwalik gitu kan, sing ngekeki saka ngisor, sing njaluk saka dhuwur. Ini namanya akal-akalan, ini nggak boleh ya. Nah, kalau ada orang yang meminta kepada kita meminta kon dhuwur, kene tak comote saka dhuwur. Nah, ini nggak boleh. Nah, atau orang-orang duran yang mengambil harta-harta orang yang di bawah, ini juga sama. Ini namanya merampas namanya. Kenapa? Kalau meminta dari atas itu identik dengan merampas. Dan ketahui ibu-ibu semuanya, azani Allah wa yakum jami'an. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'alan nasa takatsuran ba'atsallahu yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu min lahmin." Kata baginda Nabi, barang siapa yang memiliki profesi, kerjaannya, hobinya itu adalah minta-minta. Nah, minta-minta, maka nanti kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia dalam kondisi mukanya tak berdaging. Istilahnya apa pokoknya tengkorak. Nah, nanti kalau kita itu melihat tetangga kita jadi tengkorak, loh iki berarti ning donya sok jaluk. Dan meminta-minta itu ada 2 jenis. Meminta-minta yang sorohatan atau meminta-minta yang bukan sorohatan. Maknanya meminta-minta dengan bahasa yang jelas, yaitu minta, gitu, kerjanya minta-minta, atau bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu contohnya apa? Arep nganti ning Jakarta, yo aja lali oleh-oleh ya. Ini apa namanya? Minta-minta. Minta-minta juga sama. Wah, ini bareng itu arisan to, Le. Iya. Jajan bareng yuk. Ini juga sama, ini juga minta-minta. Maka ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta-minta. Jadi minta-minta itu ingat menjadi sumber kemiskinan karena di sana ada beberapa sebab dan insya Allah akan kita bahas. Yaitu apa kan kita bahas. Jadi intinya ini adalah sumber kemiskinan, yaitu ketika seseorang hanya memiliki mental terbiasa menerima, tetapi enggan untuk apa? Memberi. Terlebih yang akan kita fokuskan di sini adalah pembahasan tentang masalah bab yaitu kewanitaan atau muslimah. Wanita dan sedekahnya merupakan pembahasan yang sangat penting. Karena di antara hal yang sangat membantu para wanita muslimah untuk selamat dari neraka jahanam adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak apa? Sedekah. Perhatikan sekali lagi bahwasanya Rasulullah SAW memberikan jalan agar para muslimah itu wanita-wanita muslimah agar selamat dari neraka jahanam adalah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah. Suatu ketika di dalam khutbah Id, Rasulullah SAW selesai khutbah Id, Rasulullah langsung masuk ke soft bagian yaitu apa? Wanita muslimah bersama Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Itu ceritanya gini Bu. Jadi Rasulullah itu khutbah Id, yaitu khutbah Id Idul Fitri. Selesai khutbah, yaitu di masa akhir khutbahnya, di antara sunnah Rasulullah SAW ketika khutbah Id itu apa? Beliau memberikan nasihat khusus kepada muslimah di akhir khutbah. Ingat ya, jadi kalau mencari khutbah, mencari khotib untuk Id, biasakan yang ngerti sunnahnya. Di antara sunnah Rasul adalah ketika kita berkhutbah Id adalah dengan yaitu di akhir khutbah itu memberikan nasihat khusus kepada muslimah. Nasihat khusus kepada muslimah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bukan cuma sekedar di mimbarnya, tapi Rasulullah ketika di akhir khutbah beliau datang masuk di di hadapan soft muslimah bersama Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di situ, tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, wahai para muslimah, bersedekahlah kalian karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan yaitu apa? Bakar api neraka jahanam. Kemudian perhatikan, ini kejadian Nabi SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan perkataan ini, ada muslimah yang tanya di situ, sahabiah yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa penyebab kami muslimah ini, wanita-wanita ini, kami kok dikatakan paling banyak menjadi bahan bakar api neraka jahanam? Awas loh, ini bukan nakut-nakuti loh, tapi ini memberikan solusi. Dibacakan hadis ini nanti ustadznya jangan diundang lagi gitu. Nakut-nakuti. Bukan, tapi ini memberikan apa? Solusi. Kata Rasulullah, berbanyak sedekah. Maknanya sedekah itu akan menghindarkan muslimah dari neraka jahanam. Kemudian ada sahabiat yang tanya, ya Rasulullah, apa penyebabnya? Masa babuha, apa penyebabnya kok kami dikatakan menjadi bahan bakar di neraka jahanam? Maka Rasulullah memberikan alasannya di situ. Beliau mengatakan, li'anna kunna tuksirna syakah. Perhatikan, karena kebanyakan wanita itu banyak mengeluh. Kebanyakan wanita apa? Banyak mengeluh tadi. Maka penawarnya adalah sedekah, obatnya adalah sedekah. Kemudian Rasulullah mengatakan penyebab yang kedua, wa takfurnal ashir, yaitu kalian itu banyak yang mengeluhkan tentang suaminya. Yaitu maknanya apa? Mengingkari suami.
yaitu membantah terhadap suami. Ya membantah itu ada level-levelnya ya ya. Tetapi level membantah di sini baik dari level yang terendah atau level yang terbesar. Nah, baik. Karena jujur ini jujur. Yang paling ditakuti oleh Panglima Jenderal itu siapa? Istrinya gitu. Makanya kan ada istilah apa? Sosis, suami takut istri. Jangankan manusia zaman sekarang tuh bu, Fir'aun loh. Siapa yang gak kenal bengisnya siapa? Fir'aun itu manusia, dia kepala yayasan, ketua yayasan manusia terbengis di dunia itu ya Fir'aun itu loh. Kenapa? Fir'aun itu sarapan paginya aja bunuhin anak kecil gitu kan. Setiap hari kan bunuh anak kecil laki-laki gitu kan. Tapi justru istrinya Fir'aun siapa? Asiyah menemukan anak laki-laki. Giliran Fir'aun terbiasa membunuh anak laki-laki, giliran istrinya nemu anak laki-laki, istrinya mengatakan itu dikisahkan di dalam surah Al-Qasas, la taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wahai suamiku, jangan dibunuh yang satu ini, yaitu Musa ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak angkat. Karena ketika itu istrinya Fir'aun, di antara ujian Fir'aun itu apa? Fir'aun tidak dikaruniai anak, gitu kan. Akhirnya apa? Fir'aun melempem, kempes atau garang. Iya, melempem dan kempes, gitu kan. Ya Allah, ternyata istriku. Akhirnya apa? Fir'aun kalah sama istrinya, gitu kan. Kenapa? Karena ibu-ibu, emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi. Ratingnya ke kanan saja, beloknya ke kiri. Masya Allah. Iya atau tidak bu? Nah, ya Allah, ternyata ya ngaku. Apaan laki-laki? Gak ada laki-laki seperti itu. Gak ada. Kalau laki-laki itu sudah diajarin istrinya itu kayak gitu kan. Gak ada laki-laki. Saya tadi rating ke kanan, beloknya ke kanan kok. Kalau perempuan itu ya Allah, itu ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Giliran kesenggol, yang marah siapa? Mak-maknya gitu kan. Malah dipuisi. Saya pernah menyaksikan itu dipuisi. Dasar mripate kok ning ngendi to Mas lho. Lah saya sampean lho ratinge ning tengen belok ngiwo. Kok malah apa tadi? Nah, itulah. Fir'aun saja takut sama apa? Istrinya gitu. Kenapa? Ya itulah, karena mengerikan gitu. Maka dari itulah, maka Rasulullah sudah mengisyaratkan bahwasanya seperti itu tabiatnya wanita. Dan tabiatnya laki-laki ya memang seperti itu. Ya terkadang kalah dengan apa? Istri. Bukan kalah gelut, nek gelut ya bisa menang, tapi bukan masalah itu. Nah, karena Rasulullah penyebabnya tadi wa takfurnal ashir. Yaitu kalian itu wahai para wanita banyak yaitu membangkang, yaitu mengingkari suaminya. Yatasaddaqunna min huliyihinna yulqina fi sawbi bilalin min aqritihinna wa khawatimihinna. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan bersedekah tadi, maka seluruh wanita muslimah ketika itu, sahabiat itu di sholat id itu, mereka melemparkan harta-harta mereka sampai cincin-cincin mereka, sampai kalung-kalung mereka, sampai kalung-kalung apa? Mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Dari hadis tadi bahwasanya bisa disimpulkan bahwasanya memang tabiinya wanita seperti itu. Wanita itu kalau kata psikolog sehari harus cerewet berapa ribu kata bu?
20.000 kata. Wes kuwi maca kamus Bu, maca kamus Bu. Berapa? 20.000 kata, betul ya? Apa berarti? Maca kamus ya Bu, maca kamus. Kalau enggak nyebutin satu-satu benda-benda yang ada di rumah gitu kan. Sebutnya siji-siji gitu kan. Nah, dan memang seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan wa takfurnal ashir. Maknanya apa? Banyak mengingkari suami, banyak yang terkadang keceplosan. Ya kita tidak mengatakan semua wanita itu bisa sempurna, tidak. Memang terkadang wanita seperti itu tabiatnya. Gitu. Maka ini, tapi Rasulullah mengatakan ini termasuk bagian dari kufurnya wanita terhadap suami. Maka Rasulullah memerintahkan penawarnya adalah untuk bersedekah. Itu bersedekah. Sedekahnya bagaimana? Bolehkah harta yang diberikan suami kita sedekahkan? Maka ini ada riwayat tentang istrinya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud yaitu pernah bersedekah, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang, yaitu beliau mengatakan, ya Nabi Allah, innaka amartal yauma bis sadaqah wa kana indi huliyun li fa aradtu an atasaddaqa bihi, gitu kan. Fazama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu min tasadduqa bihi alaihim. Itu Rasulullah pernah ditanya tentang kisah istri dari Abdullah bin Mas'ud. Wahai Rasulullah, kamu telah memerintahkan kami untuk memperbanyak sedekah. Kemudian kami pengen menyedekahkan hartaku untuk orang-orang miskin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud malah memerintahkan sedekah untuk anak-anak dan saudara yang kekurangan. Mana yang benar? Maka keluarga terlebih dahulu, kata Rasulullah, itulah yang benar. Menunjukkan wanita kalau pengen bersedekah juga harus tahu urutan. Urutan yang paling afdol kita berikan sedekah adalah keluarga kita terlebih dahulu. Anak, itu saudara, paman, orang tua, baru orang lain, dan ini diperbolehkan. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, uritun naro fa idza aktsaru ahliya an-nisa. Itu aku diperlihatkan neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita, salah satunya tadi penyebabnya. Nah, para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita agar mudah di dalam yaitu bersedekah, kita harus mengetahui apa keutamaan-keutamaan sedekah itu. Itu keutamaan-keutamaan memberi, keutamaan-keutamaan sedekah itu apa? Agar kita memiliki jiwa semangat untuk bersedekah. Maka kita akan menyebutkan beberapa keutamaan penting di dalam masalah bab sedekah. Yang pertama tadi, bahwasanya sedekah itu menghalangi api neraka. Itu ketika seseorang memiliki yaitu mentalitas jiwa gemar untuk bersedekah, maka itu tanda kebaikan bagi dia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia agar terhalang dari api neraka. Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, yaitu ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian walaupun cuma sekedar bersedekah dengan secuil korma. Maknanya sedekah sekecil apapun itu ada nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma sekedar sebutir korma, walaupun itu kalau kita mengatakan ya uang repesan, tetapi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi sebab akan terhalangnya kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yaitu para muslimah, wanita-wanita diperintahkan khusus untuk memperbanyak sedekah. Jadi kalau kita pengen terhalang dari api neraka, perbanyaklah sedekah. Kemudian di antara faedah yang kedua adalah bahwasanya sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan murkanya, yaitu menghentikan murkanya, yaitu dengan ketika hamba tersebut bermudah-mudahan di dalam bersedekah. Rasul alaihi salatu wasallam
pernah mengatakan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Bahwasanya sedekah yang sir, sedekah yang di situ diam-diam, itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam artian sedekah secara terang-terangan, berinfak terang-terangan itu juga diperbolehkan, tidak dilarang. Tetapi kalau bicara afdol mana tingkatan, jelas bersedekah dalam kondisi sir, yaitu sembunyi-sembunyi, diam-diam, itu lebih afdol. Kenapa? Karena dia lebih ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang tahu tentang kondisinya. Maka ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala yaitu padam murkanya kepada hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pun juga menyukai ketika seorang hamba memiliki amal yang kualitas amalnya itu yaitu disembunyikan. Hanya Allah saja yang tahu. Kemudian di antara faedah sedekah selanjutnya adalah kelak di yaumul kiamah hamba itu akan mendapatkan naungan dari sedekahnya, yaitu infaknya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu amrin fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Maksudnya Rasulullah bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya nanti kelak di yaumul kiamah, hingga perkara di antara manusia itu diputuskan. Maknanya di mahsyar, itu mahsyar itu kan yaumus syadid, yaitu hari yang sangat berat. Ketika seseorang di mahsyar itu ada perkara-perkara yang meringankan, yaitu beban hamba di mahsyar. Salah satunya adalah ketika hamba tersebut bersedekah, memiliki mentalitas bersedekah. Mentalitas bersedekah. Maka orang yang bermudah-mudahan untuk berinfak sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya, akan memberikan naungan kepada hamba tersebut ketika dikumpulkan di mahsyar, menunjukkan hamba tersebut mendapatkan alamat kebaikan. Kemudian di antara faedah selanjutnya, yaitu ketika seseorang memiliki mental yaitu bersedekah, mental memberi, maka Rasulullah mengatakan di antara yaitu tip agar kita itu meraih husnul khotimah adalah salah satunya adalah bersedekah. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Sona'iul ma'rufi taqiyu masari'as su." Itu berbuat baik, itu dengan berinfak, bersedekah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi hamba tersebut dari yaitu masari'as su, yaitu kesudahan yang buruk. Maknanya su'ul khotimah. Orang yang bermudah-mudahan berinfak, bermudah-mudahan bersedekah akan terhalangi dari yang namanya su'ul khotimah. Maka inilah di antara keutamaan-keutamaan sedekah. Dan kalau kita melihat ya, para muslimah semuanya, azanillahu wa iyyakum jami'an, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis lain, ketika Rasulullah SAW ada kejadian yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma liya malun illa ma adkhala alayya Zubair." Wahai Rasulullah SAW, aku tidak memiliki harta kecuali harta yang diberikan oleh suamiku, nafkah yang diberikan oleh suamiku, yaitu Zubair ibnu Awam. Karena Asma binti Abu Bakar, yaitu iparnya Rasulullah SAW, menikah dengan Zubair ibnu Awam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku itu nggak punya harta kecuali harta yang diberikan oleh suamiku saja, yaitu Zubair. Afa atasaddaqu?" Rasulullah mengatakan, apakah aku boleh mensedekahkan hartaku yang diberikan oleh Zubair? Maksudnya nafkah dari suami. Nafkah dari suami itu memang milik istri.
Maknanya beliau bertanya, apakah aku boleh bersedekah dengan harta pemberian dari suamiku itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW memberikan beberapa jawaban penting ini, yaitu diantara resep agar kita itu kaya, agar kita itu mendapatkan harta, yaitu pemberian juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan, la tuki fayukiya alaiki. Kata Rasulullah, jangan kau menutup hartamu. Maknanya jangan kau halangi keran hartamu dengan engkau tidak mau bersedekah. Maknanya kalau engkau menghalangi hartamu, menutup jalan hartamu dari sedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup keran pintu rezekimu. Maknanya di sini Rasulullah ingin memberikan ibarat bahwasanya masalah bab rezeki itu seperti keran. Kalau kita paham ya ya, keran itu kalau kita buka semakin lebar, air itu semakin kenceng, ya atau tidak? Iya. Maknanya kalau kita itu semakin bersedekah semakin banyak, ya air yang mengalir ke keran tersebut deras atau pelan? Deras. Maknanya semakin banyak bersedekah, maknanya sedekah itu maknanya pemberian dari Allah pun juga semakin apa? Banyak. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, mana qasat sadaqatun min malin. Itu mana qasat sadaqatun min malin. Bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la tuhsi fayuhsiyallahu alaiki. Jangan kau perhitungan di dalam masalah sedekahmu. Kalau kamu itu perhitungan di dalam masalah sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala pun juga akan perhitungan terhadap dirimu. Maka kalau kita lihat dulu Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah terjadi perlombaan kompetisi. Di perang Tabuk, Rasulullah SAW pernah yaitu mengumumkan donasi kepada para sahabat. Siapa yang pengen mendonasikan hartanya akan aku jamin surga. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, aku akan datang dan aku akan menyaingi Abu Bakar, akan menjadi pesaing utama Abu Bakar. Umar bin Khattab mengatakan, aku akan datang bersedekah memberikan donasi untuk keperluan perang setengah separuh, yaitu separuh dari hartaku. Separuh dari hartaku. Kemudian apa? Datang kepada Rasulullah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku membawa separuh dari hartaku. Separuh dari harta itu kalau kita punya 1 miliar berarti sedekahnya berapa itu? 500 juta. Itu kan. Ada yang mau, Bu? Aduh, Mas. Saya itu kalau ke masjid-masjid itu terkadang lihat takmir marbot masjid itu tuh ngeluh, itu saya juga ngeluh, Bu. Ustaz boyo dimotivasi jamaah Ustaz untuk sedekah, Ustaz. Dan apa, Mas? Lihat kotak infak dulu, Ustaz, isinya gambar pedang. Coba gambar pedang, Bu. Kapitan Patimura. Ini jamaah pengajak perang kabeh tuh. Oh, gambari pedang gitu. Lihat, Bu, di antara hati kita, tanda hati kita kalau terikat sama harta itu apa, Bu? Kalau kita bersedekah milih-milih, nggak perhitungan, merasa berat dengan uang nominal yang kecil, tapi lihat giliran kita ke mall, uang yang besar terasa kecil. Buktekne saiki, Bu, buktekne saiki. Coba ana kotak infak ning jaba itu mlaku, Bu. 100.000 apa to apa ringan? Abot. Giliran sampai ning mall, Bu, 100.000 isin gitu. Nganti ning mall, nggodhet pira? 100.000. Dia 100.000. Abot. Giliran infak sedekah, buka dompet golek sing lusuh sing paling cilik endi. Subhanallah. Makanya di sini loh, Bu, Rasulullah mengatakan la tuhsi fayuhsiyallahu alaiki. Rasulullah juga mengatakan la tu'i fayu'iyallahu alaiki. Janganlah kamu menutup pintu rezekimu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu rezekimu. Kemudian Rasulullah mengatakan irdihi mastata'ti. Bersedekahlah kamu semampumu.
Maka di sini, ayo ikhwah azanillahu wa yakum jami'an. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini kita bacakan bahasanya ada beberapa faedah. Yang pertama, kita tidak boleh memiliki mental yang yaitu apa tadi? Pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 38, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Dan barang siapa yang dia kikir pelit, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia pelit, dan pelit tersebut akan atau kikir tersebut hakikatnya kikir untuk dirinya sendiri. Maka jangan kita itu memiliki mental pelit, terlebih mental kita adalah mental hanya terbiasa menerima, kemudian kita tidak ingin untuk memberi. Mental menerima, mental dikasih, mental dikasihani, mental yaitu diperhatikan oleh orang lain. Tidak. Orang yang memiliki mental diperhatikan oleh orang lain, dikasihani oleh orang lain, ya dia berarti sama saja tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair." Kita diperintahkan untuk memperbanyak mental memberi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, anfik unfik 'alaik." Wahai anak Adam, yaitu infaklah kamu, niscaya engkau akan diberikan infak juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidaklah setiap hari di pagi hari illa ata ala rajulin malakan, kecuali akan datang yaitu dua malaikat kepada yaitu seseorang. Jadi setiap hari akan datang dua malaikat, yang mana malaikat tersebut dua-duanya berdoa. Doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti yang lebih baik kepada siapa saja yang hari ini berinfak. Setiap hari malaikat berdoa seperti itu, Bu. Ada dua malaikat yang setiap hari tugasnya berdoa seperti ini. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti yang lebih baik kepada orang yang berinfak hari ini. Kemudian malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan talafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berilah kerugian, kerusakan kepada siapa saja yang tidak mau infak sedekah hari ini. Mananya di sini kita diperintahkan untuk memiliki kebiasaan sedekah dan infak, dan siapa yang bersedekah berinfak di hari tersebut akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kerusakan bagi siapa yang memiliki mental pelit, mental minta-minta, atau mental hanya terbiasa menerima. Baik. Ternyata waktunya habis. Bu, ini nggak selesai, Bu. Ternyata waktunya habis. Ini sudah di kode saya di sini. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ini orang Indonesia suka nyingkat-nyingkat. Emang ada assalamualaikum berbab itu, Bu? Stop. Ini orang Indonesia gitu. Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Ini loh, assalamualaikum berbab. Allahu Akbar, Bu. Barusan diceramai tentang infak sedekah, jangan pelit dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya balas waalaikumsalam warwab. Besok kalau nggak assalamualaikum aja itu cukup. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi bila suami tidak mengizinkan untuk kerja, sedangkan kebutuhan banyak dan harus dibayar? Karena ini juga kenyataan, penghasilan lebih kecil dari pengeluaran. Ini suruh suaminya tahu diri kayak gini tuh, Bu. Ini suami nggak tahu diri namanya. Kenapa dikatakan suami nggak tahu diri?
Maaf Zat, jadi untuk menutupi kebutuhan dengan terpaksa ana biasa hutang. Ini kelanjutannya ternyata. Dari pengeluaran untuk menutupi kebiasaan ana terbiasa hutang. Subhanallah. Pertama gini. Seorang muslimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hafizat farjaha, kemudian wasomat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi syi'tin kanat." Kata Rasulullah, apabila wanita muslimah menepati 4 perkara, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya dan keluarganya, kemudian yang keempat, taat kepada suaminya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, pilihan surga yang mana yang ia inginkan. Maknanya di sini, seorang istri itu terikat kuat dengan kesepakatan suaminya. Perhatikan. Seorang istri itu punya kesepakatan kuat dengan suaminya. Kalau suami bilang dan itu kesepakatannya syar'i, maka wanita wajib untuk mentaatinya. Suami bilang jangan kerja. Gak usah. Karena ini syar'i, masalah kerja. Dan ingat, Rasulullah mengatakan anna min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah ketika wanita banyak yang berkarir. Ayo, langsung kesindir lagi loh langsung. Maknanya gini, bukan berarti tanda kiamat itu semuanya buruk loh ya. Rasulullah mengatakan di antara tanda kiamat adalah banyaknya wanita. Apakah itu buruk? Juga tidak. Kata Rasulullah mengatakan wanita sama laki-laki bandingannya 50 banding 1. Makanya ada sunnah namanya poligami. Kalau wanita 50 laki 1 nek nikahi 1 49 kemana? Yo kemana kayak saat terserah. Maknanya gini, enggak, kembali lagi tadi. Maknanya wanita itu ketika ada perkara syar'i dan itu suami memberikan aturan di situ taat. Mau nggak mau. Adapun kekurangan hidup sabar. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa istri lebih tajam daripada usahanya. Yakin itu perhatikan. Doa istri itu lebih tajam, lebih kuat daripada usaha istri, gitu loh, usaha istri. Walaupun seandainya wanita berkarir, berusaha itu boleh atau tidak secara syar'i? Boleh, tidak dilarang. Wanita bekerja boleh, wanita bisnis boleh. Sekarang saya tanya, istrinya Rasul, istrinya Nabi Muhammad yang pertama, bisnismen atau tidak? Bisnismen. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nek perempuan apa bisnismen namanya? Apa Mir? Oh, business woman. Yes. I don't speak English. I don't can speak English. Ladies and gentlemen, saya nggak bisa bahasa Inggris mas. Ya boleh, kalau diizinkan oleh suami boleh. Kalau tidak diizinkan jangan. Kenapa? Karena suami lebih tahu maslahat dan madarat terhadap istrinya. Karena jujur suami yang mencintai istrinya itu memiliki hati yang kuat sampai benar-benar suami takut sama istri itu saking cintanya. Jadi kalau antuna semua punya suami tipikal takut sama anti, bersyukur. Iya Ustaz, sampai takut Ustaz. Tak marahin aja takut tuh sakti. Bukan bangga, itu bersyukur itu. Baik. Jadi kalau kita ngutang tanpa sepengetahuan suami nggak boleh juga nggak boleh. Istri hanya boleh mengambil harta suami tanpa izin kalau itu dibutuhkan. Udah itu toh, bukan hura-hura sampai gadein sertifikat, nggak boleh. Kalau kita diberikan nafkah kurang, kemudian ada harta suami yang ada di lemari, boleh kita ambil untuk kebutuhan, boleh. Tanpa berbicara terlebih dahulu. Cuma kebutuhan bukan apa hura. Baik. Nah ini salamnya lengkap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan
Terkadang ya asberbob juga ada ini. Asberbob. Apakah mudah kecewa kepada manusia termasuk miskin hati? Bagaimana cara kita agar tidak mudah kecewa kepada manusia? Agar tidak mudah kecewa dengan manusia, ketahuilah bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, yaitu ridhon nasi ghayatun la yudrak. Bahwasanya kita menginginkan ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Dan ketika kita muamalah kepada manusia, pasti ada titik poin kecewa. Mau sama siapa? Mau sama istri, mau sama suami, mau sama anak. Ada kecewa atau tidak? Ada. Cuma kecewa itu ya tafawat, bertingkat-tingkat. Ada kecewa yang dibawa baper sehingga kecewanya berlebihan. Ada kecewa yang cuma sekedarnya hilang setelah itu. Alhamdulillah. Maka untuk menguatkan itu butuh latihan. Butuh tazkiyatun nafas, butuh dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, karena hati itu lemah. Yaitu para ulama mengatakan innal quluba dha'ifah wal syubhatu khattafah. Hati itu lemah, makanya hati dikatakan kolbun. Kolbun itu artinya yataqallab. Yataqallab itu artinya membolak-balik. Terkadang bahagia, terkadang senang, terkadang terharu, terkadang marah. Terkadang suka, terkadang benci. Bahkan suka dan benci pun bisa berbalik arah dalam 1 detik. Bisa atau tidak? Bisa. Makanya kita harus pinter-pinter memanage hati. Bagaimana? 1. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu pelajari masalah takdir dengan benar. Segala sesuatu ini yajri ala takdirillah. Wa kullu syai'in yajri bi takdirillah. Segala sesuatu itu berjalan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dikecewakan oleh orang lain, ingat, berarti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik kondisinya daripada orang tersebut. Terkadang kita kecewa dengan teman kita di dalam bisnis, dia mengkhianati kita. Kalau kita itu yakin bahwasanya ini ada hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang lain yang lebih baik daripada sahabat kita, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka kita. Terkadang kita berteman dengan tetangga kita yang dia kita anggap baik, teman dari kecil, suatu saat mengecewakan kita, ingat, Allah Subhanahu wa taala ternyata ingin membuka kedok dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik daripada dia. Dan yang ketiga, kita ternyata dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan dia. Itu punya pemikiran husnudzan dan yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.